Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus Sukmanjaya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Baik, Pak Agus, sejauh ini hingga bulan Juni, bagaimana Pak kondisi dunia pekerjaan di Kota Cirebon di masa pandemi COVID-19 yang Kota Cirebon juga masih memberlakukan PSBB Jilid 4? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Haji. Jadi pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Disnaker selama masa pandemi ini memang kita sudah melakukan persiapan sejak bulan Maret ya. Jadi perjalanan sampai dengan bulan Juni ini kita monitor terus perkembangan terutama pekerja yang terdampak COVID-19. Dari awal kami dari pemerintah daerah Pak Wali sudah menyampaikan kepada teman-teman pengusaha bahwa dampak dari COVID ini pasti nanti akan menyentuh ke dunia usaha. Dunia usaha nanti pasti juga berdampak kepada pekerja. Dan kami dari Pemda sudah menyampaikan himbauan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Cirebon bahwa kita mengharapkan bisa menekan PHK sekecil mungkin. Artinya bahwa pilihan PHK itu menjadi pilihan terakhir. Kepada perusahaan kita berikan keleluasan untuk mengatur teknis operasionalnya. Mungkin untuk sementara banyak yang dirumahkan dan lain sebagainya, saya pikir itu opsi yang win-win solution ya. Sehingga sampai dengan hari ini, karena kita update terus setiap hari data terdampak ini, yang sudah report ke Disnaker itu sebanyak 96 perusahaan yang terdampak. Artinya dari 96 perusahaan ini memang ada juga yang melaporkan PHK ya. Untuk PHK sendiri sampai dengan hari ini terdapat 150 pekerja dari data 1.400 lebih perusahaan yang ada di Kota Cirebon. Dari 150 pekerja ini kita juga bagi, ada warga kotanya 90, warga non kotanya 60 orang. Kemudian pekerja yang dirumahkan itu sebanyak 1.533. Nah, dari 1.533 ini warga kotanya sebanyak 777, kemudian warga luar kotanya 756. Nah, untuk warga luar kota kami juga sampaikan laporan ini, data ini kepada teman-teman Disnaker daerah masing-masing. Dan untuk di Kota Cirebon, untuk teman-teman yang di PHK dan dirumahkan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran setidaknya untuk bantuan sosial atau insentif ya. Itu untuk yang di PHK kita berikan bantuan sosial sebanyak 500.000 per bulan. Sampai bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan. 3 bulan ya Pak? Ya. Sedangkan untuk yang dirumahkan mendapatkan insentif sebesar 250.000 selama masa dirumahkan. Itu juga sama Mei, Juni, dan Juli. Mekanismenya bagaimana Pak? Mereka mendapatkan insentif tersebut Pak Agus? Ya, mekanismenya tentu karena informasinya harus datang dari perusahaan. Ya, jadi perusahaan melaporkan kepada kami Disnaker. Nah, nanti perusahaan menyampaikan data kebijakan perusahaan ya, apakah yang di PHK maupun yang dirumahkan. Nah, nanti dari perusahaan mengirimkan salah satu operatornya sebagai liaison officer yang nanti akan diberikan akses untuk masuk ke sistem yang kita bangun. Di sana sudah ada form-form yang harus diisi baik oleh perusahaan maupun oleh pekerja. Kemudian nanti di kami ada tim verifikasi yang akan memverifikasi legalitas perusahaan, identitas pekerja dan lain sebagainya. Kalau sudah oke semua, nanti juga kami kirim bantuan ini melalui rekening pekerja masing-masing. Jadi sampai dengan hari ini yang sudah terverifikasi dan sudah tersalurkan itu untuk bulan Juni ada 700 pekerja, ya itu sudah masuk ke rekening masing-masing. Datanya kami sampaikan juga ke perusahaan untuk melaporkan sebagai report lah dari Pemda kepada perusahaan.
Kemudian ini data masih terus berlanjut ya, karena memang kami hati-hati betul terkait dengan administrasi ya, kelengkapan administrasi, karena ini harus kita pertanggungjawabkan penuh ya. Jadi untuk bulan Juni kemungkinan di minggu ini kita juga akan salurkan untuk tahap pertamanya ya. Nah, nanti sampai dengan akhir bulan Juni nanti juga secara terinci data per perusahaan itu nanti akan ada juga. Ya. Nah, maksud saya begini, alhamdulillah mungkin untuk yang dirumahkan ya, karena memang sekarang sudah persiapan menuju new normal. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai mengaktifkan kembali ya, beberapa perhotelan, mall dan lain sebagainya itu sudah mulai mengaktifkan kembali karyawannya, dan mudah-mudahan data yang dirumahkan ini secara signifikan berangsur berkurang. Ya, baik. Pak Agus, mohon maaf, Ya. untuk total insentif yang disiapkan anggaran oleh pemerintah Kota Cirebon itu berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ya, kami memprediksi saat itu untuk yang di PHK itu sebanyak 500 orang. 500 orang dengan nilai tadi 500.000 per bulan selama 3 bulan. Kemudian untuk yang dirumahkan kami prediksi sebanyak 1.000 orang. Ya. Total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu sebanyak 1,5 miliar. Ya. Dan anggaran ini ya alhamdulillah bahwa prediksi maksimal itu tidak tercapai ya, sehingga nanti sisa anggaran yang tidak terserap itu akan kita kembalikan ke kas daerah. Itu adalah upaya penting dari pemerintah kota ya, Pak, untuk membantu sedikitnya, Pak. Ya, ini sebagai wujud bagian dari kita menjaga harmonisasi hubungan industrial, bahwa pemerintah daerah Kota Cirebon juga hadir di tengah-tengah teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja yang sedang mengalami kesulitan. Ya. Tidak besar, tapi mudah-mudahan ini sedikit membantu teman-teman pekerja. Ya, oke, baik, bagus. Terima kasih nih, bagus atas waktu wawancara, bagus. Terima kasih Pak Haji. Ya.